Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Semoga senantiasa sehat dan semangat ya. Amin. Kita akan belajar PKN ya teman-teman. Kita akan membahas tentang pelajaran dasar dari sistem perundang-undangan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwasanya negara kita adalah negara yang adalah negara yang berlandaskan hukum atau disebut dengan negara hukum. Nah, apa sih negara hukum itu? Negara hukum adalah negara yang dibatasi atau diatur oleh peraturan atau undang-undang, bukan berdasarkan diatur oleh orang. Jadi salah besar kalau kita menganggap bahwasanya negara kita itu diatur oleh perorangan atau seseorang. Nah, kalau yang diatur oleh orang itu namanya monarki. Monarki itu kerajaan, sistem kerajaan. Nah, sedangkan kita memiliki sistem peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan undang-undangan ini banyak banget. Saking banyaknya bisa terjadi yang namanya saling bertentangan atau menabrak kalau tidak diatur. Nah, oleh karena itu, disitulah pentingnya sistem hierarki ini. Jadi Hans Nawiaski ini memiliki konsep yang namanya hierarki perundang-undangan. Apa sih hierarki perundang-undangan itu? Yakni sistem tahta dalam urutan perundang-undangan. Jadi undang-undang itu ada kastanya, ada urutannya. Kenapa ini perlu? Ya agar masing-masing itu tidak saling bertabrakan atau bertentangan. Karena undang-undang yang paling atas itu memiliki peran yang paling penting. Makanya itu disebut oleh supreme law. Supreme law itu dia menjadi titik poin atau Fondasi awal. ya, fondasi awal menentukan dasar dan arah negara. Nah, di negara kita khususnya itu dijelaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, siapa yang membuat Undang-Undang Dasar 1945 ini? Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Jadi UUD ini menjadi dasar atau arah negara. Jadi dia tuh masih berisikan isi atau pola pikir negara itu sendiri gitu. Nah, sifatnya dia tertinggi. Nah, yang kedua yakni TAP MPR yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya secara terperinci. Nah, TAP MPR ini di bawah UUD dasar. Dia keputusan besar negara yang berada di bawah UUD. Dan nanti dia di sini masih masih digunakan tapi udah jarang lagi karena dia itu isinya prinsip dalam bernegara. Nah, nanti yang memutuskan itu ornamen di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, yang ketiga ada UU. UU itu ibarat kayak pedoman, isinya adalah hak dan kewajiban dari masyarakat itu sendiri. Isinya itu aturan mainnya. Isinya itu poin-poinnya, bukan aturan mainnya. Yang buat siapa? DPR sama Presiden. Nah, dia itu mengatur hal-hal yang penting untuk semua orang. Dan aturannya itu bersifat nasional. Nah, yang membuat DPR sama Presiden. Nah, di bawahnya ada Perpu. Perpu itu Presiden yang buat dan mengisi kekosongan. Karena dia itu Perpu. Apa namanya Perpu? Peraturan bukan pusat. Ada yang tahu? Peraturan undang-undangan. Ayo, ada yang tahu nggak? Apa singkatan dari Perpu? Pengganti. Nah, seperti yang kita ketahui, jadi undang-undang itu tidak selamanya bisa mengcover segala situasi, teman-teman. Ada momen-momen tertentu di negara yang membuat UU itu ya mentok, nggak ada. Misalkan lagi krisis, negara lagi krisis, dan peraturan pemerintah perpres nggak bisa nanggulangi itu. Jadi
dibutuhkannya perpu pengganti undang-undang yang bersifat sementara. Nah, sifatnya itu dia itu setara dengan UU. Isinya hak dan kewajiban masyarakat Indonesia. Nah, di bawah perpu barulah PP atau peraturan pemerintah yang bikin presiden. Nah, peraturan pemerintah itu isinya panduan UU. Jadi kayak misalkan UU itu mainan ya, mainan. Nah, PP itu adalah tutorial mainkan mainan itu. Nah, sampai di sini jelas ya teman-teman? Nah, dia posisinya di bawah UU karena dia menjelaskan UU itu tuh. Nah, di bawah PP ada Perpres, peraturan presiden. Nah, dia itu khusus untuk yang mengeluarkan itu presiden, hanya presiden. Nah, isinya teknis kebijakan nasional. Nah, bedanya sama PP apa dong, Bang? Bedanya, ini saya pakai bahasa bayi aja ya. Oke. Jadi saya juga nggak bisa menjelaskan dengan detail soalnya. Jadi saya garis besar aja lah. Jadi PP itu ibaratnya buku mainan, buku panduan mainan. Undang-undang UU adalah mainan itu. Misalkan Perpres itu ibarat kata mama sama papa. Kamu nggak boleh main sore-sore. Kamu nggak boleh main sampai larut malam. Itu nggak tertulis, apa? Tertulis juga. Maksudnya itu dia itu sifatnya dari mama papa, dari pemimpin itu. Jadi kayak gitu. Nah, sedangkan kalau PP dia itu ibaratnya udah buku, udah jadi buku itu. Perpres. Nah, Perpres ini juga ya normatif. Nah, di bawahnya ada yang otonomi daerah bersifat otonomi daerah yaitu Perpres sama Perda. Kenapa Perpres sama Perda ini muncul? Karena Indonesia itu multikultural dan di setiap daerah memiliki hukum adat dan norma hidup sendiri. Nah, Perpres sama Perda itu yang mengcover itu. Jadi misalkan Aceh sama Jawa kan beda. Nah, jadi itulah muncul dah. Oke, sampai sini jelas teman-teman. Nah, saya akan ice breaking dulu sebagai anak hukum ya. Sudah seyogyanya kita untuk menghafal ini semua urutannya. Mungkin saya mohon izin teman-teman akan sedikit buat jargon gitu. Nanti teman-teman ikutin ya. Oke. UUD MPR. UU Perpu. PP Perpres. Perprov Perda. Ayo kita ulangi bareng-bareng. Ya, lapar. Ayo, yuk. 1, 2, 3. UUD MPR. UU Perpu. PP Perpres. Perprov Perda. Oke, sekali lagi bareng-bareng ya. Ya. 1, 2, 3. UUD MPR. UU Perpu. Perprov Perda. Oke, sekarang kita udah paham, udah hafal urutannya ya. Jadi nanti untuk penjelasan secara rincinya akan dijelaskan oleh pemakaran rekan-rekan kami yang selanjutnya. Mohon maaf. Terima kasih atas segala kesempatannya. Saya Andika. Sekian, terima kasih.